Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat. Kembali lagi kita di pelajaran PKN, yaitu dengan judul Asas-asas Kewarganegaraan Indonesia. Asas-asas kewarganegaraan Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu salah satunya asas isus sanguinis, yaitu asas keturunan, di mana pengertian asas tersebut adalah kewarganegaraan seorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Contohnya, seseorang yang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka anak tersebut adalah warga negara B. Jadi, berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak tersebut mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Kemudian masuk kita ke asas isus. Asas isus soli, yaitu asas kedaerahan atau tempat kelahiran, di mana pengertiannya adalah kewarganegaraan seorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Contohnya adalah seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka ia adalah warga negara A. Jadi, menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang tidak berpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Sekali lagi, asas isus solis ini asas kedaerahan atau kelahiran, di mana asas tersebut ini adalah tidak dipatokkan dari orang tuanya warga negara apa, tetapi dipatokkan dari tempat tinggal anak tersebut atau warga negara tersebut. Kemudian di sini adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik menerapkan asas isus soli maupun isus sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seseorang penduduk. Di sini ada dua, salah satunya aptride, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Bisa disebut misalnya saja seorang keturunan bangsa A yang menganut asas isus solis, lahir di negara B yang menganut asas isus sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Orang tersebut tidak mempunyai, yang artinya tidak mempunyai kewarganegaraan, anak ibu. Kemudian ada di sini bipatride. Bipatride ini adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Di sini misalnya saja seorang berketurunan bangsa B. Berketurunan bangsa B ini yang menganut asas isus sanguinis, lahir di negara A, yang menganut asas isus soli ini dikarenakan ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi negara A juga menganggap warga negara berdasarkan tempat kelahirannya. Oke, sekali lagi di sini kita hanya membahas tentang mata pelajaran PPKN yang berjudul asas-asas kewarganegaraan. Tadi sudah Ibu jelaskan, asas kewarganegaraan ada dua, yaitu asas keturunan, kemudian ada asas kedaerahan atau tempat kelahiran. Bisa disebut asas kedaerahan atau tempat kelahiran ini adalah asas isus solis, sedangkan asas keturunan bisa disebut dengan asas isus sanguinis. Oke, kemudian di sini tadi Ibu sudah menjelaskan perbedaan asas tersebut terbagi menjadi dua, yaitu ada aptride, yang artinya ada seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan, itu disebut dengan aptridae. Sedangkan
Bipatride adalah seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan. Artinya dia memiliki warga negara ada dua. Ya, jadi disebut dia bipatride. Itu yang artinya dia memiliki dua kewarganegaraan, tidak satu seperti kita saat ini memiliki warga negara satu, yaitu warga negara Indonesia. Jadi kita tidak termasuk dengan bipatride. Sedangkan kalau seandainya dia memiliki warga negara dua, seandainya dia memiliki warga negara Indonesia kemudian warga negara Amerika Serikat, maka dia disebut dengan bipatride, memiliki dua kewarganegaraan. Oke, sampai di sini penjelasan dari Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.